Sudah diklik tadi? Coba diulang. Oh, belum kelihatan, Bu. Oh, gitu. Sebentar, coba saya, Bu. Coba saya. Coba saya, Bu. Ini memang kadang-kadang masih Bu. Oh, ini belum, Bu. Oke, saya yang rekam, Bu. Oke, saya sudah rekam, Bu. Silakan mulai. Nah, oh ya, sedang proses. Sebentar. Sedang proses, silakan. Oke, sudah. Silakan bisa mengatur diri. Saya serahkan sepenuhnya kepada masing-masing. Ini sudah merekam ya, Bu Febri, Bu. Kemudian yang ini sudah. Nah, silakan Bapak Ibu, waktu silakan ambil alih. Yang jelas kita 30 menit ke depan. 30 menit ke depan silakan Bapak Ibu, sekarang ini sudah 16.35, berarti kita nanti akan berakhir pada pukul praktiknya ini adalah 17.05. Silakan. Silakan dimulai Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul Bahri. Waalaikumsalam, Bu Wahyu. Ya, Gimana? gimana kabar? Alhamdulillah. Kita gimana? Cuaca buruk ini, Bu. Hujan. Sama tadi sempat hujan, Pak. Bagaimana nih kita memulainya ini 15 Kayak menit kemarin nih? aja. Kayak kemarin aja. Sida dulu jadi kayak kemarin 15 Yang menit. jadi coach-nya, nggih? Nggih, siap. Oke, baik. Anunya kayak kemarin ya. Masih. Pembahasannya kayak kemarin. Oke, siap. Ya. Oke, saya coba mulai ya, Pak Samsul ya. Nah, bagaimana hari ini Pak Samsul Bahri? Alhamdulillah, baik. Gimana Kemarin, kabarnya Ibu hari ini? iya, alhamdulillah sehat Pak Samsul. Kemarin katanya cari saya di ruangan. Ada yang mau disampaikan kira-kira Pak Samsul? Betul sekali, Bu Guru. Saya ingin sedikit curhat lah dalam tanda kutip ya. Ingin ngobrol gitu, saling tukar pendapat gitu, sharing ilmu gitu. Hanya saya cari Ibu kemarin. Kira-kira ada apa yang bisa kita berbagi gitu Pak Samsul? Saya mau bercerita nih Bu Guru. Murid saya sudah kelas 3, tapi masih kesulitan dalam membaca gitu, Bu. Ini saya bingung juga. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Padahal sudah kelas 3. Banyak sekali yang belum bisa baca ini, yang lancar. Masih meraba-raba huruf ya, anak-anak ini. Iya, jadi Pak Samsul punya masalah ya, yang memang sudah kelas 3. Kira-kira Pak Samsul ini untuk lanjut dengan melakukan pembiaran dengan masalah ini sudah lama atau bagaimana Pak Samsul? Saya menemukannya waktu melakukan identifikasi awal gitu kan. Awalnya sih anak-anak saya suruh baca. Ternyata dari temannya itu ngomong secara tidak sengaja, ngomong nyeletuk gitulah. Si ini belum bisa baca, Pak. Si ini belum bisa baca, si ini belum bisa baca. Akhirnya semua satu kelas itu saya tes gitu kan. Saya tes, saya coba bacanya, ternyata benar. Ada yang masih tidak bisa huruf, ada yang masih bingung menyusun suku kata dan sebagainya, itu masih banyak, sekitar 8 orang yang kesulitan itu. Ya, lumayan banyak ya. Banyak sekali. Nah ini makanya. Terus Pak Samsul, anak-anak ini pernah sempat cerita enggak, atau pernah enggak dia mengusulkan dirinya, menceritakan bahwa saya tidak bisa baca, atau memberitahukan Pak Samsul tidak bisa baca gitu? Ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang enggak, kayak menyembunyikan gitu bahwa dia memang tidak bisa baca. Ada 4 orang kalau tidak salah yang
secara tidak langsung mengatakan bahwa, "Pak Guru, saya belum bisa baca, tolong ajar." Iya, ya oke, ayo ke sini, maju ke depan, saya gitu kan, biar nggak Iya. mengganggu teman yang di belakang. Karena anak-anak ini biasanya kalau nggak diperhatikan, yang nggak bisa baca ini, ya itu, jadinya di kelas mereka yang sumber keributan dalam tanda kutip, karena mereka waktu temannya belajar, dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi mereka usilin temannya gitu, apa, membuat temannya menangis dan sebagainya gitu. Itu yang saya temukan di kelas sih, seperti itu. Iya, bagus sekali itu identifikasinya Pak Samsul. Iya. Terus Pak Samsul, untuk menurut Pak Samsul ini skala anak ini saat ini kalau dipakai skala 1 sampai 10, kira-kira dia berada di posisi mana untuk saat ini Hmm, 4 kemampuannya? orang itu berada di posisi nilai 4. Nilai 4 ya. 4 orang itu berada di 4,5. Oh, Jadi masih benar-benar masih masih bermasalah gitu bacanya ini yang saya temukan, karena memang saat saya uji di depan saya suruh baca, ya itu bingung dia mana huruf B seperti apa bentuknya pas dia nulis coba huruf B yang G gimana Pak Guru, dia bilang. Nah seperti itu kan bingung dia, belum dia benar-benar hafalnya itu belum, alfabet itu belum dia hafal dari A sampai Z, itu masih masih beberapa itu benar-benar masih bingung. Ada yang 4 orang itu sudah hafal alfabet, tapi pada waktu mau nulis kesulitan dia. Cuman iya, eh, kalau matematika bisa mereka, itu yang saya bingung. Tapi kalau baca tulis ini susah sekali gitu. Ya, susah sekali mereka bisa, masih kesulitan sekali saya lihat itu. Nah, iya, ini PR saya yang sangat luar biasa ini. iya, Mungkin eh, makanya saya butuh orang untuk mencari titik temu lah dalam tanda kutip ini. Makanya saya kemarin mencari ibu seperti itu. iya. Makasih Pak Samsul ya sudah mempercayakan saya untuk teman berbagi. Nah ini Pak Samsul, ini kan skalanya sangat rendah untuk siswa ya usia apa di jenjang kelas 3 SD. Untuk kedepannya standar dari Pak Samsul tuh harapannya ingin anak-anak itu bagaimana skalanya Pak untuk dari 1 sampai Eh, 10 tadi? Kalau saya sih, harapan saya supaya anak-anak ini lancar baca, lancar nulis, bisa buat kalimat, bisa membaca suku kata gitu kan, bisa membaca paragraf dan sebagainya, sehingga keinginan saya dari yang tadinya skalanya masih di bawah 4 dan 4,5 itu naik, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu muluk-muluk, yang penting mereka bisa baca lancar, baca dulu dah, baca tulis dulu, itu sih target saya, dan skalanya berada di angka 7, jadi naik sekitar 3 sampai 3,5 ya, 3,5 poin dari Iya, poin awal yang dia dapat gitu. Kalau 7 kan rata-rata nilainya sudah bisa dibilang iya, kalau masuk ke nilai itu standar lulus lah gitu kan. iya, Jadi nggak muluk-muluk harus 9, harus 10. Jadi nanti nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. iya. Jadi tidak Pak akan lah gitu. Pak Samsul, kalau boleh tahu nih, ini kan membaca ini tantangan ya buat Pak Samsul. Kira-kira ada enggak apa sih kendala sampai siswa kita ini sampai saat ini ya kelas 3 itu kan sudah tingkat ketiga tuh kok belum bisa baca Pak Samsul. Boleh enggak berbagi nih Oh iya, boleh, kendalanya? sangat boleh begitu. Jadi kendalanya itu memang setelah saya amati, yang pertama itu memang faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kodrat alam. Iya. Jadi rata-rata anak yang nggak bisa baca ini ternyata rumahnya itu di atas bukit atau di atas gunung, Bu Guru. Oh gitu. Saya pernah naik ke gunung itu, memang terjal sekali, luar biasa. Perjalanannya luar biasa dan akses informasi itu agak susah juga gitu kan. Tidak sebebas dia di bawah mengakses gitu.
Kalau di atas itu terbatas, mulai dari teman bermainnya terbatas, informasi yang dia dapat lebih terbatas gitu kan, benar-benar sangat apa ya, faktor alam ini menjadi apa istilahnya, faktor pertama yang saya lihat Iya. kendala kenapa anak ini tidak bisa baca. Di samping itu juga pendidikan orang tua rata-rata, karena dia kan banyak yang di bukit itu kan, kalau zaman dulu orang tuanya kan jarang yang sekolah, atau paling enggak kan lulusan SD kalau zaman dulu itu kendala juga gitu dari orang tua. Kemudian yang ketiga, anak ini kemarin waktu kelas 1 dia terkena pandemi. Jadi masih Oh, iya. kurikulum pandemi dalam tanda kutip ya. Seperti kita tahu kurikulum pandemi itu kan belajar dari rumah kalau tidak salah, tatap muka terbatas atau luring daring ya, daring dalam jaringan melalui classroom. Tapi itu sulit sekali kalau di sekolah kami menerapkan classroom atau belajar daring itu, karena memang anak-anak itu banyak yang tidak bisa mengakses internet, atau orang tuanya itu tidak mengasih dia internet seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita laksanakan itu BDR dengan tatap muka terbatas, belajar dari rumah tapi terbatas. Seminggu itu frekuensinya tidak seperti yang normal, kadang-kadang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, dan itu pun waktunya sangat-sangat minim kalau menurut saya. Nah ini faktornya ada 3 sebenarnya. 3 faktor pertama tadi. Yang pertama lingkungan, yang kedua orang tua, yang ketiga faktor kemarin kena COVID atau kena kurikulum pandemi. Iya, iya, iya. Nah, ini sangat menantang ya untuk kedepannya, Pak Samsul. Kira-kira nih apa sih? Ada enggak rencana untuk menyelesaikan permasalahan? Ada enggak Pak Samsul punya gambaran untuk menyelesaikan atau membantu siswa yang memiliki permasalahan tersebut? Nah, untuk rencana sih saya memang ya namanya rencana, sudah beberapa rencana yang saya siapkan ya. Yang pertama rencananya saya ingin supaya anak ini nanti saya akan buatkan dia jadwal les. Jadi les setelah dia pulang sekolah, jadi dia tidak langsung pulang, nanti saya rencananya mau sosialisasikan dengan orang tua. Kemarin saya sosialisasikan dengan pihak sekolah, dan kepala sekolah sangat mendukung karena kondisinya seperti yang saya sampaikan seperti tadi. Yang pertama akhirnya mendukung. Ya, setelah itu saya identifikasi tuh anak-anak, mana yang benar-benar saya identifikasi ulang, mana yang benar-benar tidak bisa baca, mana yang bisa baca tapi masih terbata-bata, masih butuh juga bimbingan, mana yang sudah bisa baca tapi masih kadang-kadang masih bisa kalimat bisa perkata sekian kata tapi kadang-kadang masih bingung apa maksud dari kata tersebut. Nah, itu saya klasifikasikan. Terus saya setelah itu saya tentukan berapa jumlahnya. Kemarin jumlahnya 8 orang itu saya tentukan, saya tanyakan mana rumahnya. Jadi ada posisi rumahnya di atas, nanti saya atur jadwalnya dengan temannya yang di atas. Jadi ada yang posisi rumahnya di bawah gunung nanti, atau di pinggir jalan dekat sekolah, nanti saya barengin sama yang dekat sekolah. Jadi itu maksudnya supaya nanti anak-anak ini kalau kan dia otomatis pulangnya telat. Temennya misalnya pulang jam 11 nih, dia lesnya 1 jam, kemungkinan sampai jam 12. Jadi nanti dia ada teman untuk pulang, sehingga antisipasi kalau dia merasa bahwa males ikut karena ada teman pulang. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua tentu untuk keamanan juga kan, kalau sendiri-sendiri nanti ada faktor keamanan yang kita khawatirkan ya. Kalau mereka berdua bertiga kan lebih safety lah, lebih aman. Saya merasakan itu yang pertama rencana saya. Les. Yang kedua rencananya yaitu memanfaatkan anak yang sedang melaksanakan anak kuliah. Ini kebetulan ada masuk ke sekolah, dia ingin melakukan penelitian. Kebetulan yang dia teliti adalah tentang kesulitan baca anak. Nah, ini sangat sesuai dengan program saya. Jadi
Nanti kalau dia itu, kalau saya itu program saya di setelah pembelajaran selesai, kalau dia itu di waktu istirahat. Dan kemarin sudah saya coba, dia sudah mulai sehari. Anak-anak ternyata sangat antusias. Yang tadinya sudah bisa baca sedikit terbaca-baca itu malah tidak disuruh, malah dia ikut di perpustakaan. Saya ikut Pak, saya ikut. Jadi dia melakukan menggunakan metode baru ya, metode baru yang terbaru lah sesuai dengan pembelajaran yang dia dapatkan di bangku kuliah, dia mempraktekannya di sekolah dan itu ternyata anak-anak sangat suka gitu. Yang saya lihat kemarin dia ternyata menggunakan kartu kata, tapi ada kata-kata, kemudian ada gambar, kemudian nanti dirangkai. Ternyata anak-anak suka hal itu. Ya. Iya. Luar biasa strateginya Pak Samsul ya. Jadi ini pasti ada yang dilibatkan nih Pak Samsul. Kira-kira siapa nih yang akan terlibat di sekolah selain teman-teman yang lagi praktek ya dari beberapa universitas mungkin ya, kira-kira siapa selain itu Pak Samsul libatkan? Kalau yang terlibat tentu guru, kebetulan kita ini di SATEP ya, jadi satu atap. Jadi ada SMP sama SD. Nah, di sana ada guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia di SMP SATEP, kita satu tempat, satu lokasi, cuman dia guru SMP. Nah, itu rencananya saya mau manfaatkan ilmunya juga kan. Jadi les yang tadi bukan hanya saya yang mendominasi nanti. Jadi setengahnya saya, setengahnya guru bahasa Indonesia tadi saya minta tolong. Kemudian saya berkoordinasi juga dengan Bendahara BOS karena kemarin kan raport pendidikan SDN kami, SDN 4 Malaka itu merah di literasi. Jadi literasinya kurang. Nah, sesuai dengan program dari Bendahara BOS yang ingin meningkatkan literasi sekolah sehingga raport pendidikannya menjadi meningkat. Nah, bagaimana caranya? Ternyata dengan menyusun program yang terintegrasi dengan Arkas. Kan sekarang ada Arkas namanya. Itu langsung dari pusat kalau untuk BOS itu. Dan itu program yang sudah direncanakan itu masuk ke laporan dan terintegrasi dengan rapor pendidikan. Jadi nanti dilihat, misalnya merahnya di literasi, terus langkah nyata yang dilakukan oleh sekolah untuk memperbaiki itu misalnya, kan nanti pertanyaannya seperti itu. Jadi kita integrasikanlah, masukkan misalnya konsumsi les misalnya di RPD BOS, kita masukkan, kemudian dimasukkan ke Arkas, konsumsi pembina les atau guru les, calis misalnya, baca dan tulis, nanti naik ke sana terintegrasi dengan rapor pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi ikhtiar kita supaya, harapan kita kan supaya raport itu berhenti merah, dia akan hijau ke depan, tahun depan. Jadi seperti itu sih. Luar biasa Pak Samsul ya. Ternyata strateginya itu luar biasa, orang-orang hebat yang dilibatkan ini. Jadi gimana? Kayaknya Pak Samsul, saya harus masuk kelas nih nanti nih. Ya. Oh gitu. Iya. Apa ada waktu lagi Pak Samsul? Oh iya, baik kalau gitu. Terima kasih Bu Guru sudah mendengarkan curhat saya ya, sharing ilmu yang saya sharing masalah bukan ilmu. Iya. Sharing tentang masalah yang saya hadapi sekarang di kelas. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya, itu sangat. Iya, semoga sukses Pak Samsul ya. Semoga ada kesempatan lain kita berbagi lagi. Amin. Sila Pak Samsul nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut, saya pakai stopwatch Pak Samsul ya. Tadi lupa. Nanti ya, Bu Guru sudah sudah atur stopwatch, nanti udah keluar main lah gitu atau mau belajar udah bel, oke? Siap. Oke. Siap, kita mulai? Oke. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Pak Samsul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ada sedikit masalah sih Pak Samsul. Sayangnya gitu. ini. Iya, kemarin
Bu siapa namanya? Bu Bu Putu cerita bahwa ibu mencari-cari saya ke kantor gitu. Saya kemarin ada rapat nih. Iya sih Pak Samsul, sebenarnya saya mau cerita sama guru lain tuh ndak enak. Nah, saya Gitu. biasanya ingin berbagi sama Pak Samsul, mungkin ini ada pengalaman, mungkin ini Pak Samsul di kelas kita, di kelas 10 nih Pak Samsul nih, ada masalah. Jadi saya pingin, apa namanya, pingin cerita nih Pak Samsul ya, mungkin bisa berbagi sedikit aja. Boleh, sangat boleh Bu Guru. Cerita apa itu Bu Guru? Ini Pak Samsul kan di kelas 10 tuh siswa saya itu suka nggak mau tampil Pak Samsul kalau disuruh aktif belajar berbahasa Inggris, ayo kamu semangat untuk berbicara di depan berbahasa Inggris itu mereka tuh kurang aktif. Jadi ini saya tuh jadi kebingungan, hampir mungkin sekitar 15 anak itu kalau disuruh praktek suka nggak mau Pak Samsul. Jadi saya agak kewalahan ini untuk praktek speaking-nya ya di dalam bahasa Inggris itu. Seperti itu, Pak. Berarti mereka nggak mau ya dalam tanda kutip untuk melakukan speaking itu ya, meskipun sudah dipaksa gitu ya, tetap mereka ogah-ogahan gitu ya, kalau bahasa gaulnya itu ya, tetap Iya mereka dah nggak kayak mau. begitu, betul. Saya juga bingung bagaimana ini anak ini. Saya juga nggak tahu harus maka saya ingin berbagi nih sama Pak Samsul mungkin hati saya bisa pelong ya bercerita nih sama Pak Samsul ya masalah tiang, Pak. Baik. Tujuan ibu maksud atau tujuannya supaya anak ini maunya seperti apa gitu Bu? Setidaknya mereka tuh mau Pak tampil berbicara, berdialog, berbahasa Inggris itu Pak dengan temannya sebangku. Ini kan kita kadang ada pembelajaran ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris itu mereka tuh kadang nggak bisa, nggak mau ngomong, hanya diem aja di depan tuh Pak. Kadang saya tuh bingung. Setidaknya mereka tuh mau ngomong sepatah dua berapa kalimat ungkapan gitu saling merespon itu setidaknya keinginan tiang Pak. Jadi ini agak kesulitan saya, Pak. Luar biasa sekali tujuannya ini Bu Guru. Bagus sekali ya tujuannya sebenarnya. Jadi anak-anak nanti bisa berbicara dalam bahasa Inggris itu kan luar biasa sekali tujuannya. Eh, apa hal yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Apa saja nih? Kalau boleh Ya, tahu. ya biasanya Pak saya kasih mereka beberapa kosakata gitu kan, ungkapan-ungkapan sederhana untuk berinteraksi dengan teman, untuk ungkapan-ungkapan sehari-hari. Itu saya lakukan Pak untuk mereka semangat dulu ya. Itu yang saya lakukan biasanya. Kemudian biasanya saya dengarkan mereka lagu-lagu berbahasa Inggris, mereka supaya senang ini Pak, tapi masih aja ini bukan kita ini di Pemenang itu Pak daerah pariwisata nih Pak kan. Baik. Jadi ini harus siswa kita ini harus pandai berinteraksi dengan orang asing itu setidaknya ungkapan sederhana yang ringan-ringan sehari-hari Pak. Ini Betul. memang yang saya targetkan. Betul, sangat luar biasa. Apalagi kita hidup di daerah wisata ya, Bu Guru ya. Iya, Jangan sampai menjadi siswa kita ini pasif ya. Harusnya mereka iya, aktif. Apalagi ini sumber betul. sumber kehidupan nanti larinya di sana kan bisa jadi mata Iya, pencaharian. benar. Baik. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan awal tadi itu, Bu? Tantangannya apa saja? Tantangannya tuh banyak sih Pak ya, mungkin salah satu nih yang pertama, nanti ketika mereka apa namanya, untuk penilaian kita nih Pak nih, saya tuh bingung juga menilainya bagaimana. Anak-anaknya tidak beraktif untuk berkomunikasi itu, karena background mereka itu mungkin dari keluarga yang apa namanya, kurang apa harmonis ya. Jadi ada yang orang tuanya di mana, ibunya di mana, bapaknya di mana. Jadi dia tinggal sama
neneknya mungkin atau sama sanak family di sekitar sana. Jadi mereka tuh nggak fokus sehingga pembelajaran juga tidak maksimal yang saya hadapin. Yang kemudian mereka itu kurang apa namanya ya, kurang percaya diri, Pak. Ini tantangan saya juga menghadapi siswa yang kurang percaya diri ini. Aduh, gimana ya? Harusnya kan percaya diri itu poin utama. Jadi saya berusaha untuk apa namanya, meningkatkan percaya diri mereka. Setidaknya ya komunikasi sederhana Pak di kelas. Ini tantangan saya. Kemudian mereka ini juga di zaman Gen Z ini kan harusnya sudah lebih mahir kan berkomunikasi karena ada media-media yang bisa membantu mereka belajar. Namun malahan kayak HP itu dijadikan alat main game. Ini untuk membuat mereka fokus belajar itu juga aduh kesulitan Pak. Ini tantangan yang harus saya hadapi di zaman anak-anak SMA sekarang. Kurang fokus, kurang percaya diri. Nah, yang ketiga ini mungkin vocabulary Pak. Kosakata mereka itu sangat kurang dalam berbahasa Inggris. Ini juga perlu kita apa namanya? Perlu kita tambahkan lagi kosakata mereka. Mungkin itu tantangan terberatnya untuk saat ini, Pak. Luar biasa, Bu Wahyu. Banyak sekali tantangan yang akan Ibu hadapi ya ke depannya. Apalagi masalah tadi siswanya tentang masalah keluarga, percaya dirinya, kosakatanya yang masih minim, itu kan tantangan yang luar biasa kalau saya lihat ini. Iya. Nah, kira-kira bagaimana tindakan atau apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kosakata atau kemampuan speaking anak itu ke depannya, Bu? Rencananya apa saja? Ya, kalau rencana atau strategi Tiang ini Pak nih ke depannya ini banyak nih Pak Samsul. Cuma ya mudahan ini ya kita berdoa mudahan tercapai gitu ya rencana saya nih. Jadi pertama nih anak-anak yang memang kurang minat dengan bahasa Inggris, saya pingin mereka itu join di English Club yang saya bina Pak. Jadi saya kan pembina English Club di sekolah. Jadi saya inginnya anak-anak itu wajib ikut. Jadi saya harus cari cara mungkin nanti apa namanya anak-anak itu ikut sore hari untuk English Club. Nanti di sana mungkin bisa saya apa namanya bisa saya ajak mereka berkomunikasi secara privat kan Pak ya, enggak harus di kelas. Bisa nanti kita duduk-duduk di halaman sekolah sore hari. Itu rencananya Pak yang pertama mengajak mereka ikut English Club. Nah, English Club The Winner gitu Pak yang saya ingin masukin mereka daftarkan mereka. Kemudian yang kedua karena saya ini kan sekolahnya di Pemenang Pak dekat dengan daerah wisata. Mungkin nanti nih kita coba jalan-jalan ajak mereka Pak ke Trawangan kan di sana banyak bule Pak. Mungkin kita bisa ajak mereka ke sana untuk berkomunikasi. Kalau memang apa namanya dibutuhkan untuk kita yang ke sana. Namun kalau kita kesulitan dengan cuaca sekarang hujan begini, kayaknya saya panggil teman ini Pak yang memang punya bakat berkomunikasi mungkin ada yang kita ajak ke sekolah sebagai guru tamu. Nah, ini mungkin nanti mereka lebih semangat ini kan, khusus anak-anak yang memang punya kekurangan tersebut. Nah, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, mungkin nanti ini saya ajak mereka ini juga masuk ke perpustakaan, Pak. Di perpustakaan itu kan banyak buku-buku, mudahan di buku-buku di perpustakaan tentang pelajaran bahasa Inggris yang sederhana, nanti saya perluas literasi mereka. Itu, Pak. Mungkin itu sih Luar biasa ini rencananya ya, Bu Guru ya. Iya. Tadi membuat English Club atau memasukkan anak-anak ini ke English Club. Terus yang kedua, mengundang guru tamu atau melakukan jalan-jalan ya, studi tour ya, luar biasa itu. Itu terus ke perpustakaan. Tentu nanti perpustakaannya semoga mensupport
pelajaran bahasa Inggris ya. Semoga ada kamus atau bacaan Iya, bahasa Inggris di iya, perpustakaannya ya Bu Guru ya. iya. Baik, tadi sudah dijabarkan strateginya. Terus kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut Bu, atau yang akan Ibu libatkan? Iya. Dari yang pertama tadi membuat English Club, kemudian study tour, atau guru tamu, atau ke perpustakaan ini siapa aja kira-kira yang akan terlibat dalam proses? Jadi karena ini programnya nih kan butuh banyak izin Pak ya kalau kita mau keluar study tour ke Terawangan, ke Gilimeno itu kan mungkin mudahan kepala sekolah nih bisa memberikan kita apa namanya anggaran Pak untuk nyebrang aja kan, untuk nyebrang ke tengah gitu Pak untuk bisa anak-anak berkomunikasi langsung melihat orang-orang penutur asli native speakernya berkomunikasi. Jadi mereka bisa enjoy berekspresi gitu. Nanti kita berharap kepala sekolah mensupport kita. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, karena kita ini kan saya di SMA nih ada berdua nih guru bahasa Inggris. Ya. Jadi nanti mungkin saya akan libatkan teman yang mengajar di kelas 11 untuk membantu saya nanti dalam apa namanya program itu supaya saya tidak sendiri Pak pergi keluar tuh kan perlu apa namanya partner. Jadi ini rencananya Pak yang saya libatkan. Ya kalau memang kita ini kedua rencana ini masih perlu waktu kan kita waktu yang panjang, mungkin yang terakhir yang saya libatkan nih teman-temannya yang lebih aktif Pak untuk dalam pembelajaran bahasa Inggris saya akan kumpulkan siswa-siswa yang memang punya apa namanya kemampuan di atas rata-rata untuk bisa berkomunikasi atau membantu temannya yang apa namanya yang belum aktif gitu supaya ya kayak ibarat tutor sebaya nih ke Pak Samsul Oh, itu nanti coba saya akan lakukan kayaknya insya Allah ini kayaknya bisa berhasil kalau yang ini. luar biasa nih Bu Guru. Ya, Eh, Luar biasa rencananya tadi ya. Tadi ya, tapi yang rencana yang pertama itu memang anggaran ya, terkendala lagi anggaran ya. Kalau saya sarankan sih, apalagi kita ini daerah wisata ya, mungkin iya, kalau butuh apa? Karena speaking itu kan butuh praktek nyata, interaksi langsung untuk iya, mengasah kemampuan anak dalam berbicara mhm, bahasa Inggris. Itu kalau saran saya sih sebaiknya di anak-anak itu nanti sesekali dibawa ke Bangsal ya, pelabuhan Bangsal itu kan iya, tempat berkumpulnya eh, turis atau wisatawan-wisatawan dari luar negeri yang mau masuk ke mhm, Tiga Gili. Jadi mereka dari Bali biasanya transit dulu ke Bangsal, kemudian baru menyebar ke Tiga Gili. Nah itu harusnya dimanfaatkan Bu Guru dengan mhm, maksimal ya, supaya anak-anak kita ini gimana caranya dibawa ke sana, mungkin sekelas atau dua kelas nanti dengan dibantu teman tadi untuk mhm, mengkoordinirnya ya. Jadi nanti anak-anak langsung bisa dikasih tugas misalnya wawancara turis. Jadi yang tadinya takut ngomong, mau enggak mau dia akan ngomong, entah dia pakai bahasa isyarat dulu awal-awalnya kan lama-kelamaan kan dia akan menjadi berusaha mencari sendiri apa sih bahasa Inggrisnya, mau kemana kan, where are you iya, go, kayak apa kan mhm, seperti itu. Jangan kita berpikir yang susah-susah dulu misalnya harus present continuous, enggak usah seperti itu kan. Yang penting nyambung dulu kan mereka berani berbicara dulu ya. iya, iya, ya ampun bagus sekali tuh sarannya Pak Samsul. Kayaknya saya ndak perlu ke tengah ya, ke Terawangan, Iya, ke kalau ke pinggir-pinggir tengah aja itu ya kan untuk kalau mengawali ke ya. Sawangan itu butuh biaya besar Bu Guru, atau ke Saya Gili. kayaknya Mhm. enak juga itu saya termotivasi untuk bawa anak-anak dekat-dekat Bangsal aja dah kalau gitu, kalau memang kesulitan dari dana nanti ke depannya. Pak Samsul, Betul. kayaknya Iya, nih saya harus masuk kelas nih Pak Baik Bapak Samsul, Ibu. ada bel iya, ya. belnya sudah Jadi berbunyi Bapak ya. Ibu khusus saya harus masuk untuk kelas Ibu nih. Nurul sama Pak Irham Makasih dilanjutkan banyak saja Pak Baik, Samsul sarannya sama-sama Bu nih. Guru, wawancaranya. jangan Silakan sungkan-sungkan nggih. dilanjutkan Assalamualaikum saja untuk warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. sama Pak Irham. Untuk Bapak Ibu yang kelas lain yang di bor 3, bor 4, bor 5 dan bor 3
4 dan 5. Silakan link untuk refleksinya sudah saya tautkan Bapak Ibu di kolom chat. Link untuk refleksinya sudah saya tautkan, sudah saya taruh di kolom chat. Bapak Ibu bisa diunduh, kemudian diisi. Silakan diisi Bapak Ibu format refleksinya. Format refleksinya Bapak Ibu sudah saya tautkan di kolom chat. Jika belum punya, tapi kalau sudah punya silakan pakai saja form yang ada pada Bapak Ibu. Oke. Berarti kita nulis refleksi ya sekarang, Nggih, Bu Wahyu. kayaknya Oke. sekarang ya. Belum Bapak Ibu, silahkan mengisi dulu refleksi itu. Belum. Belum, nanti kalau sudah waktunya selesai baru saya minta Bapak Ibu untuk pindah ke main room. Silakan link untuk format anunya Bapak Ibu sudah saya tautkan di sini. Silakan diisi saja pertanyaan refleksi itu.
Baik Bapak Ibu, untuk kecuali ruangannya Pak Irham Najib Fatani karena tadi terlambat masuk sedang melakukan praktik. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pengisian atau menjawab pertanyaan refleksi, silakan disudahi dulu dan selanjutnya bisa masuk ke ruang utama, nggih. Sekali lagi Bapak Ibu yang sudah selesai untuk mengisi menjawab pertanyaan refleksi, silahkan Bapak Ibu selesaikan dan kembali lagi ke ruang utama kita. Silahkan Bapak Ibu, saya tunggu di ruang utama. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai menjawab pertanyaan refleksi, silahkan Bapak Ibu sudahi dan masuk kembali di ruang utama. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai di bor 5 ini, sudah selesai mengisi pertanyaan refleksi, silakan Bapak Ibu kembali ke ruang utama kita, karena nanti di sana Bapak Ibu akan menjelaskan terkait dengan isian tersebut. Silakan Bapak Ibu, untuk rekamannya akan saya akhiri, dan silakan Bapak Ibu bisa kembali ke ruang utama.